Perkenalkan, nama saya Timothy Billy Pratama dari kelas 11 IPS 1, nomor absen 31. Saya akan menjelaskan sejarah awal berdirinya, perannya, serta masa akhir dari organisasi PKI atau Partai Komunis Indonesia. PKI adalah partai politik komunis di Indonesia yang menjadi penguasa terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok. Pada akhirnya dihancurkan pada tahun 1965 dan dinyatakan sebagai partai terlarang pada tahun berikutnya. Pelopornya PKI yaitu Henk Snelvliet dan kaum sosialis Hindia Belanda lainnya membentuk Serikat Tenaga Kerja di pelabuhan pada tahun 1914 yang dinamai Indisch Social Democratic Association atau ISDV. ISDV pada dasarnya dibentuk oleh 85 anggota dari dua Partai Sosialis Belanda, yaitu SDAP dan Partai Sosialis Belanda, yang kemudian menjadi SDP Komunis yang berada dalam kepemimpinan Hindia Belanda. Para anggota Belanda dari ISDV memperkenalkan ide-ide Marxis untuk mengedukasi orang-orang Indonesia mencari cara untuk menentang kekuasaan kolonial. Pada Oktober 1915, ISDV mulai aktif dalam penerbitan surat kabar berbahasa Belanda. Pada saat pembentukannya, ISDV tidak menuntut kemerdekaan untuk Indonesia. Pada saat itu ISDV mempunyai sekitar 100 orang anggota, dan dari semuanya itu hanya 3 orang yang merupakan warga pribumi Indonesia. ISDV datang sebagai pihak yang mendidik para pribumi. Didikan mereka bertujuan untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan menjadi jiwa yang merdeka di atas kaki sendiri. Mereka mengajari orang-orang Indonesia membebaskan diri mereka sendiri dari belenggu kolonialisme yang saat itu masuk masa penjajahan Belanda di Indonesia. Ide yang digunakan yaitu ide dari paham Marxisme. Pada saat itu merupakan tahun 1915 ketika ISDV masih meletakkan kantornya di kota Surabaya dan setelah melakukan pembentukan di pelabuhannya setahun lalu. Partai ini mulai membesar ketika markasnya pindah ke Semarang, Jawa Tengah. Di sana mereka mendapatkan lebih banyak kader pribumi sebagaimana yang diinginkan para sosialis Belanda, ISDV. Snelvliet menyatakan terang-terangan kekecewaannya terhadap SDAP Belanda setelah mendapatkan banyak kader pribumi. Pria tersebut ini juga tanpa sungkan mengungkapkan ketidaksetujuannya bergabung dalam Volksraad, sebuah dewan masyarakat Hindia Belanda. Ketika terjadi reformasi di tubuh ISDV, lahirlah sebuah partai baru hasil pemisahan diri dari ISDV yang bernama Partai Demokrat Sosial Hindia di tahun 1917. Kemudian Snelvliet mendirikan surat kabar sendiri yang diberinya nama Suara Merdeka. Pecahan ISDV ini memutuskan hubungan dengan ISDV dan pemerintah Hindia Belanda yang kolonial. Karena memang sejak awal berkiblat ke Uni Soviet, Partai Demokrat Sosial Hindia terus mengaungkan pemikirannya akan kemerdekaan Indonesia dan merasa harus mengikuti jejak Uni Soviet melakukan revolusi Oktober. Mereka dengan cepat meraup sekitar 3.000 anggota yang diantaranya mencakup para militer Belanda dalam kurun waktu kurang dari setahun. Meskipun dibendung oleh pemerintah ISDV dan pecahannya yang sudah menyebar luas di kalangan masyarakat Hindia Belanda atau Indonesia tidak dapat begitu saja dimusnahkan. Ada beberapa tokoh masyarakat Islam yang waktu itu memiliki pengaruh sangat besar di seluruh Nusantara merasa tertarik dengan pikiran Snelvliet. Waktu itu memang masyarakat Islam berpusat di Surabaya. Dengan begitu ada beberapa interaksi yang berlangsung dengan ISDV maupun partai pecahannya. Dua tokoh dari syarikat Islam yang datang dari Solo yaitu Semaun dan Darsono. Mereka sangat tertarik dengan Snelvliet. Selanjutnya syarikat Islam menjadi rekan
PDSH dalam bergerak. Mereka terus berjalan meskipun beberapa pemimpinnya sudah dibuang ke Belanda. Setahun setelahnya, PSDH dan Sarekat Islam mendeklarasikan diri di Semarang dengan sebuah label bernama Perserikatan Komunis di India yang disingkat PDH. Tepatnya bulan Mei tahun 1920, Kongres pembentukan itu mengangkat Semaun dan Darsono menjadi pemimpinnya. Dan PDH ini bergabung menjadi partai pertama di Asia yang melebur dalam komunis internasional. Kemudian Sarekat Islam menjadi pecah karena setiap anggotanya harus memilih satu keanggotaan saja. Karena sudah tidak terikat dengan Sarekat Islam, Semaun mempertegas organisasinya dalam bentuk mengubah nama menjadi Partai Komunis Indonesia di tahun 1924. Kemudian pada Mei 1925, Komite Esek dari Komintern dalam rapat pleno memerintahkan komunis di Indonesia untuk membentuk sebuah front anti-imperialis bersatu dengan organisasi nasionalis non-komunis. Tetapi unsur-unsur ini ekstremis didominasi oleh Alimin dan Musso, menyerukan revolusi untuk menggulingkan pemerintahan kolonial Belanda. Pada November 1926, PKI memimpin pemberontakan melawan pemerintahan kolonial di Jawa Barat dan Sumatera Barat. PKI mengumumkan terbentuknya sebuah republik. Bersama Alimin, Musso yang merupakan salah satu pemimpin PKI di era tersebut sedang tidak berada di Indonesia. Pada tahun 1927, pemerintah menyatakan dengan tegas bahwa PKI merupakan organisasi terlarang yang setiap aktivitasnya itu dilarang. Kemudian para penggerak PKI pun menyiapkan rencana pemberontakan melewati bawah tanah. Karena banyak pemimpin yang dibuang pemerintah Belanda, PKI menjadi tidak garang lagi. Musso kembali ke Indonesia di tahun 1935 untuk mempersiapkan kebangkitan PKI. Ia menggerakkan kader PKI agar menyusup ke organisasi pergerakan lainnya dan ikut menciptakan sejarah bersama mereka. Misalnya yaitu Sejarah Perhimpunan Indonesia, Gerindo, Partindo, dan Parindra. Kemudian pada tahun 1948 terdapat sejarah perjanjian Renville yang membuat Amir Syarifuddin turun dari jabatannya kabinet dan harus rela digantikan oleh kabinet Hatta. Dengan itu, Amir Syarifuddin kecewa dan meluapkan dengan cara membentuk Front Demokrasi Rakyat pada tanggal 28 Juni 1948. FDR ini merencanakan kudeta terhadap pemerintahan yang berkuasa dengan menggandeng PKI. Bahkan Musso kembali ke Indonesia dan mengendalikan PKI secara penuh setelah lama melindungi diri di Moskow, Uni Soviet. Aksi ini dilaksanakan oleh kolaborasi FDR bersama PKI adalah teror, pemogokan, propaganda anti pemerintah, adu domba, dan lain-lain. Semua aksi yang dilakukan bertujuan untuk memperburuk kondisi politik agar merugikan Presiden Soekarno. Gabungan ini menginginkan menghancurnya NKRI yang susah payah memproklamasikan kemerdekaan sendiri agar terlepas dari masa penjajahan Jepang di Indonesia. FDR PKI menghendaki sebuah negara Indonesia baru yang menggunakan asas komunis. Mereka melakukan aksi kerusuhan di Madiun tanggal 18 September 1948. Bersama dengan itu, rakyat Indonesia berbalik membenci PKI akibat kenekatannya membunuh para alim ulama dan beberapa tokoh. Kemudian TNI dan polisi berhasil menghilangkan nyawa Musso sebagai tokoh utama yang mendalangi peristiwa Madiun. Kemudian Amir Syarifuddin dan beberapa pejabat FDR PKI dibunuh dengan hukuman mati. Pada tahun 1950, Presiden Soekarno menentang keras kolonialisme dan beberapa kebijakan negara Eropa. PKI 1950 tampil dengan pemimpin baru, yaitu Aidit, yang membelokkan PKI menjadi partai nasionalis lagi. Kemudian pada tahun 1955 tanpa disangka-sangka PKI menempati urutan keempat dari hasil pemilu. Kemenangan ini mengantarkan PKI menjadi partai yang berperan secara nasional di dunia politik resmi Indonesia. Tahun 1957 PKI membuat para buruh menguasai unit-unit ekonomi yang sebelumnya dipegang Belanda.
Kemudian di tahun 1960 PKI itu semakin besar kepala karena Presiden Soekarno membuat konsep Nasakom, yaitu nasionalis agama komunis. Dengan begitu konsep komunisme di Indonesia menjadi terlembaga. PKI semakin dekat dengan Soekarno dan masuk ke tubuh pemerintahan. Pendukungnya mencapai 1/5 dari seluruh penduduk Indonesia waktu itu. Kemudian TNI AD merasa was-was atas keinginan PKI yang mempersenjatai para buruh tani yang ditakutkan seperti Partai Komunis di negeri Tiongkok. TNI AD takut PKI menyalah amanah senjata jika dikabulkan. Kemudian di tahun 1965 tanggal 30 September dini hari, PKI di bawah pimpinan DN Ainit dan Syam Kamaruzaman melakukan pembunuhan berencana terhadap 7 Dewan Jenderal yang menjadi pahlawan revolusi Indonesia, dikarenakan ketidakpuasan PKI atas kebijakan Presiden Soekarno. Aksi pembantian terjadi di Lubang Buaya yang menewaskan 7 orang jenderal besar Indonesia. TNI AD pun segera mengambil tindakan permusuhan terang-terangan kepada PKI. Puncaknya adalah pelarangan organisasi PKI serta aksi pembersihan PKI sampai ke akar-akarnya di tahun 1966 oleh Presiden Soeharto dan Orde Barunya yang sangat sensitif terhadap PKI. Dengan demikian berakhirlah riwayat PKI di Indonesia, karena siapapun yang tertuduh PKI akan dihukum tanpa diadili sebelumnya. Pada waktu itu Jenderal Soeharto mengalahkan Soekarno secara politik dan diangkat menjadi presiden pada tahun 1968. Tanggal 22 November, Aidit ditangkap dan dibunuh. Dan pada bulan Desember, militer menyatakan bahwa Aceh telah dibersihkan dari komunis. Bersamaan itu, khususnya pengadilan militer yang dibentuk untuk mengadili dan memenjarakan para anggota PKI. Pada 12 Maret, Partai PKI secara resmi dilarang oleh Soeharto dan Serikat Buruh Pro PKI SOPSI dilarang pada bulan April. Sekian dari penjelasan saya mengenai sejarah terbentuknya, perannya, dan masa akhir dari organisasi PKI. Dan terima kasih.